Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rianto dengan NIM B100240479. Di sini saya akan menyampaikan laporan data analisis efisiensi manajemen persediaan di PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk dari jurnal tahun 2022, 2023, dan 2024 berdasarkan laporan laba dan rugi. Untuk data yang diperlukan yaitu seperti beban pokok pendapatan. Di sini juga bisa harga pokok penjualan, tapi di jurnal tertulis beban pokok pendapatan dan saya tulis beban pokok pendapatan. Untuk yang kedua ada persediaan awal, persediaan akhir untuk mencari persediaan rata-rata. Untuk yang pertama, dari 2022 beban pokok pendapatan yaitu 2.788 juta US dollar. Dan yang kedua dari 2023 beban pokok pendapatan yaitu 2.912 juta US dollar. Dan yang terakhir 2024 itu tertulis 9 bulan karena tidak 1 tahun, di data tidak 1 tahun, makanya saya tulis 9 bulan. Untuk beban pokok pendapatan yaitu 2.229 juta US dollar. Untuk persediaan awal 2022, persediaan awal itu dari 2021 akhir, makanya diperlukan 1 tahun untuk jadi 2022. Persediaan awal yaitu 94.752.000 US dollar dan persediaan akhir 59 juta 592.000 US dollar untuk di tahun 2022. Dan selanjutnya di tahun 2023 persediaan awalnya 59.592.000 US dollar. Untuk persediaan akhir 70.980.000 US dollar. Selanjutnya di 2024 9 bulan persediaan awal 70.980.000 US dollar dan persediaan akhir 97.300.000 US dollar. Selanjutnya kita mencari persediaan rata-rata yang rumusnya yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Untuk di tahun 2022 persediaan awalnya yaitu 54.752.000 ditambah 59.592.000 dibagi 2 dengan hasil 57.172.000 US dollar. Untuk di tahun 2023 yaitu 59.592.000 ditambah 70.980.000 dibagi 2 dengan hasil 65.286.000 US dollar. Untuk di tahun 2024 yaitu 70.980.000 ditambah 97.300.000 dibagi 2 yang hasilnya 84.140.000 US dollar. Di sini kita sudah mendapatkan data-data yang diperlukan. Selanjutnya kita menghitung ke rasio-rasio yang akan dihitung dalam analisis ini. Untuk di slide selanjutnya kita menghitung inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan. Untuk rumusnya inventory turnover sama dengan beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Ini dari data sebelumnya tadi ya teman-teman. Untuk di 2022 beban pokok penjualan tinggal masukkan
yaitu 2.788 juta US dollar dibagi persediaan rata-rata 57.772.000 yang hasilnya 48,77 kali. Sehingga kesimpulannya yaitu persediaan berputar sekitar 49 kali di tahun 2022. Untuk selanjutnya di 2023, beban pokok penjualan senilai 2.912 juta US dollar dibagi persediaan rata-rata dengan angka 65.286.000 US dollar dengan hasil 44,6 kali. Di sini dapat disimpulkan bahwa persediaan berputar sekitar 45 kali di tahun 2023. Untuk yang terakhir ada 2024 di periode 9 bulan, beban pokok penjualan dengan angka 2.229 juta US dollar dibagi persediaan rata-rata dengan angka 84.140.000 US dollar dengan hasil 26,49 kali. Di 2024 ini disimpulkan persediaan berputar sekitar 26 kali di tahun 2024 di periode 9 bulan. Untuk kesimpulan dari 3 tahun terakhir tersebut, tren menurun dan rasio perputaran persediaan menunjukkan tren penurunan yang signifikan selama periode tersebut. Signifikan yang terlalu mencolok di 2024 ya teman-teman. Di tahun 2022 perputaran sekitar 49 kali, menandakan persediaan berputar sangat cepat. Hal ini mencerminkan pengelolaan persediaan yang sangat efisien. Untuk selanjutnya di tahun 2023 persediaan berputar sekitar 45 kali. Walaupun masih tergolong tinggi, penurunan ini menunjukkan bahwa persediaan mulai lebih lama disimpan, sehingga ada sedikit peningkatan dana yang terikat dalam persediaan dibanding tahun sebelumnya. Ini di 2023 teman-teman. Untuk yang terakhir di tahun 2024 periode 9 bulan, persediaan berputar sekitar 26 kali. Di sini jauh lebih rendah dibanding 2022 dan 2023 yang mengidentifikasikan perputaran persediaan melambat, persediaan lebih lama disimpan, dan modal kerja yang terikat dalam persediaan. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan stok, penurunan volume penjualan, atau ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan dan persediaan operasional. Untuk kesimpulan akhir yaitu penurunan rasio ini mengidentifikasikan bahwa efisiensi pengelolaan persediaan perusahaan menurun dari tahun ke tahun. Ini dari dari tahun 2022 ke 2024, 3 tahun terakhir ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita menghitung Days Inventory Outstanding Ratio atau hari penjualan persediaan di 3 tahun terakhir tadi ya teman-teman. Untuk DIO atau Days Inventory Outstanding dengan rumus persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan dikali 1 tahun yaitu 365 hari. Untuk di tahun 2022 persediaan rata-rata yaitu 57.172.000 US dollar dibagi 2.788 juta US dollar dikali 365 hari dengan hasil 7,48 hari. Disimpulkan bahwa rata-rata persediaan hanya tersimpan 7,48 hari sebelum terjual atau digunakan. Untuk di tahun selanjutnya 2023 persediaan rata-rata dengan angka 65.286.000
US dollar dibagi 2.912 juta US dollar dikali 365 hari dengan hasil 8,18 hari. Disimpulkan bahwa rata-rata persediaan hanya tersimpan 8,18 hari sebelum terjual atau digunakan. Untuk yang terakhir 2024 periode 9 bulan, yaitu persediaan rata-rata dengan angka 84.140.000 US dollar dibagi 2.229 juta US dollar dikali 270 hari. Di sini 270 hari didapatkan dari 9 bulan yang tidak 1 tahun full, atau 9 bulan itu juga bisa diartikan 270 hari. Untuk hasilnya 10,19 hari. Disimpulkan bahwa 2024 ini rata-rata persediaan hanya tersimpan 10,19 hari sebelum terjual atau digunakan. Untuk kesimpulan dari 3 tahun tersebut, yaitu yang pertama, pada perusahaan gas negara menunjukkan bahwa persediaan dapat dikelola dan digunakan secara efisien sehingga waktu penyimpanan gas dan material pendukung relatif singkat sebelum dikonversi menjadi penjualan atau digunakan dalam operasi. Untuk yang kedua, 3 tahun terakhir tersebut ada peningkatan dari nilai DIO dari tahun ke tahun, mengidentifikasikan bahwa perusahaan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjual persediaannya. Hal ini dapat menunjukkan potensi masalah dalam manajemen inventories. Selanjutnya, perbandingan tren industri. Untuk yang pertama, dari analisis perhitungan data tersebut, perputaran persediaan masih tergolong sehat, akan tetapi ada sedikit hambatan dari laporan 3 tahun terakhir. Untuk yang kedua, rasio inventory turnover yang tinggi umumnya menunjukkan efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan menjual persediaannya dengan cepat. Penurunan rasio ini mengidentifikasikan bahwa persediaan membutuhkan waktu lebih lama untuk terjual. Seiring berjalannya waktu, yang dapat disebabkan oleh penjualan yang lemah dan menurunnya permintaan pasar. Penurunan yang signifikan, terutama pada tahun 2024, menunjukkan adanya potensi masalah dalam manajemen persediaan atau penurunan permintaan pasar yang memerlukan perhatian manajemen untuk mengidentifikasi penyebab dan mengambil tindakan korektif. Dinilai DIO, perusahaan meningkat secara konsisten dari 2024 dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Dan di tahun 2024 adalah paling signifikan. Kesimpulan dari paragraf tersebut yaitu tahun 2022 ke 2023 tergolong penurunan standar dan masih sehat. Akan tetapi pada tahun 2024 persediaan semakin melambat sehingga menjadi resiko usang. Jika berlanjut ke tahun berikutnya akan menjadi sangat fatal. Untuk resiko jika tren berlanjut yaitu peningkatan resiko persediaan usang, yang berarti barang menjadi kadaluarsa atau tidak relevan lagi. Untuk yang kedua, penurunan efisiensi operasional, proses kerja menjadi kurang efektif, dan yang terakhir peningkatan biaya penyimpanan. Biaya untuk menyimpan barang menjadi meningkat. Untuk slide terakhir yaitu membahas perputaran persediaan terhadap kebutuhan modal kerja. Perputaran persediaan tinggi 2022 ke 2023, kebutuhan modal kerja relatif rendah, yang bermakna dana yang ditanam dalam persediaan cepat
cepat kembali dalam kas. Perusahaan tidak perlu modal kerja besar untuk membiayai persediaan. Untuk yang kedua, penurunan perputaran persediaan dan kenaikan DIO 2024 periode 9 bulan. Kebutuhan modal kerja meningkat, yang bermakna yaitu persediaan lebih lama tertahan sebelum terjual atau digunakan. Dana perusahaan lebih lama mengendap dalam bentuk persediaan. Kebutuhan modal kerja meningkat, kas lebih lambat berputar, dan potensi tekanan likuiditas besar yang bisa memicu kebutuhan pembiayaan jangka pendek atau utang lancar. Selanjutnya ada implikasi resiko keuangan. Jika tren ini berlanjut, cash conversion cycle CCC akan memanjang. CCC akan mengukur berapa hari yang dibutuhkan untuk mengubah investasi kas dalam persediaan dan proses operasional menjadi kas masuk dari penjualan. CCC yang memanjang berarti kas terikat lebih lama. Untuk yang kedua ada biaya pendanaan modal kerja meningkat, yang artinya kebutuhan pembiayaan jangka pendek yang mendesak biasanya datang dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Untuk yang terakhir, resiko mismatch antara arus kas masuk dan kewajiban jangka pendek. Ini adalah tantangan di mana waktu penerimaan kas tidak sesuai dengan jadwal pengeluaran atau pembayaran utang jangka pendek. Berikutnya ada penjelasan untuk saran manajemen keuangan. Untuk yang pertama, optimalkan kebijakan persediaan. Hal ini melibatkan penentuan tingkat persediaan yang tepat untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya kehabisan stok, serta memastikan kelancaran operasional. Untuk yang kedua ada perkuat perencanaan permintaan, demand forecasting. Ini adalah proses memprediksi permintaan pelanggan di masa depan. Perencanaan yang kuat memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produksi dan tingkat persediaan. Untuk yang ketiga, terapkan pendekatan efisiensi modal kerja. Ini berfokus pada pengelolaan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, dan kewajiban lancar perusahaan secara efisien dengan tujuan untuk memastikan likuiditas yang cukup sambil memaksimalkan profitabilitas. Untuk yang terakhir ada integrasikan manajemen persediaan dengan kebijakan kas. Ini berarti menyelaraskan keputusan tentang persediaan dengan pengelolaan arus kas perusahaan. Misalnya pembelian persediaan dengan jumlah besar mungkin mengurangi biaya per unit, tetapi memerlukan pengeluaran kas yang besar pada saat waktu yang dikelola dengan hati-hati dalam kebijakan kas. Untuk kesimpulan dari slide terakhir ini, yaitu yang pertama, semakin rendah perputaran persediaan dan semakin tinggi DIO, maka semakin besar modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. 2022 ke tahun 2023 modal kerja efisien. Dan yang terakhir 2024 awal tekanan modal kerja, perlu pengendalian agar tidak mengganggu likuiditas dan profitabilitas agar tidak terjadi kelanjutan tren. Dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya Faisal Rianto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.